Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Raisa Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Selamat pagi Sobat Sehat semuanya. Apa kabar pagi hari ini? Hujan ya Sobat Sehat di pagi hari ini di seputaran kampus kita. Untuk bagi Anda juga Sobat Sehat yang di Jogja nih, kebetulan pagi hari ini hujan dan waduh macet di mana-mana. Biasa nih Sobat Sehat kalau hujan di pagi hari, begitu kita bangun pagi, kalau hujan tuh muncul keluhan-keluhan yang tidak diinginkan seperti waduh kok hujan gitu ya. Tapi pagi hari ini kita coba melihat dari sisi baiknya nih Sobat Sehat. Dengan kita menikmati hujan di pagi hari ini, kita jadi lebih menikmati udara yang lebih segar di pagi hari. Tak lupa juga kami sapa para Sobat Sehat pagi hari ini yang sudah stay tune di Raisa Radio melalui website kami di radioindonesiasehat.com. Untuk Sobat Sehat juga yang di website kami di radioindonesiasehat.com dan di radio aplikasi streaming juga selamat pagi. Untuk para Sobat Sehat juga yang sudah stay di Zoom meeting kami juga terima kasih sudah selalu setia bersama dengan Raisa Radio. Dan Sobat Sehat dimanapun Anda berada, Raisa Radio selalu bisa Anda nikmati yang pagi hari ini masih di rumah atau sudah di jalan atau barangkali sudah di kampus nih Sobat Sehat. Pagi hari ini kita akan menemani Anda untuk mengawali pagi dengan membahas tentang thalassemia. Nah, penyakit thalassemia ini kita akan bahas sampai dengan nanti pukul 9 pagi. Dan tentu Anda juga boleh bertanya bersama dengan kami di 081232397300. Nah Sobat Sehat, kira-kira siapa nih pagi hari ini akan mengisi Bincang Sehat? Ada Dr. Yas Judan, Rasrama Putra Spesialis Penyakit Dalam. Kita sapa dulu, selamat pagi Dr. Yas Judan. Selamat pagi Mbak Salo, selamat pagi Sobat Raisa. Terima kasih Dok, pagi hari ini sudah mau menyapa para Sobat Sehat nih Dr. Yas Judan. Semoga sudah sarapan pagi hari ini Dok. Alhamdulillah sudah nih Mbak. Terima kasih Dok. Dan pagi hari ini Dr. Yas Judan tidak sendiri. Waduh, ini ada Dr. Imam Manggalia Adikaras, PhD Spesialis Penyakit Dalam dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKKMK UGM. Selamat pagi Dr. Imam. Selamat pagi Mbak Galuh, Sobat Raisa, Mas Judan. Pagi hari ini sehat Dr. Imam? Iya, Alhamdulillah. Memang hujan tadi ya agak macet ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa Dok. Terima kasih Dr. Imam sudah mau berbagi kepada Sobat Sehat pagi hari ini. Pagi hari ini topik yang ditunggu-tunggu Dr. Yasir dan juga Dr. Imam. Banyak teman-teman dari Sobat Sehat yang belum tahu lebih jauh tentang penyakit thalassemia ini seperti apa. Dan selamat menyimak Sobat Sehat. Waktu saya berikan ke Dr. Imam. Moga Dok. Ya, terima kasih Mbak Raisa. Mbak Galuh ya. Selamat pagi Sobat Raisa, Sobat Sehat semuanya dimanapun Anda berada. Ya, kita ketemu lagi nih pagi hari ini. Kita akan membahas sedikit mengenai tadi thalassemia ya, yang betul ya. Jadi kalau di posternya itu thalassemia sebenarnya. Jadi kurang tepat sedikit gitu. Kalau thalassemia gitu artinya udah habis gitu. Ini thalassemia sebenarnya ya. Dan sudah hadir bersama kita pembicara famous ini kondang sudah rutin mengisi di Radio Raisa. Ini Dr. Yas Judan Rasrama, ini sobat kental saya juga, dan dia adalah seorang internis spesialis penyakit dalam, dokter di Sarjito, dan sedang mengambil konsultan hemato-onkologi medik. Jadi itu bahasa medis artinya konsultan mengenai kanker dan kelainan darah. Jadi ini sangat inline. Nah,
Sobat sehat semua, terkait dengan thalassemia ini memang ini penyakit yang mungkin bisa dibilang cukup jarang, akan tetapi banyak sekali pertanyaan, ya, tidak hanya dari pasien, tapi juga orang awam terkait apa sebenarnya penyakit ini, kelainan darahnya seperti apa, kemudian yang sering itu adalah perlukah saya melakukan screening thalassemia, misalnya pada ibu hamil, karena nantinya takut akan diturunkan ke anaknya. Kemudian yang lebih sering juga adalah orang tua yang memiliki anak yang dengan sakit thalassemia. Itu dengan pengobatan yang ada, apa yang harus diperhatikan, kemudian makanan dan obat-obatan apa yang perlu diberikan, nanti akan kita bahas ya secara singkat dengan Dr. Yasudan di sini. Dan kami harapkan partisipasi aktif dari para sobat sehat semuanya. Ini udah ada 1.000 peserta ini yang belum online, yang sudah ada beberapa. Pertanyaan sudah mulai masuk ini sejak semalam ini. Nanti kita dengarkan dari Dr. Yasudan. Mungkin intro dulu, kemudian nanti kita sambil jalan nanti kita berikan pertanyaan mungkin dari para pemirsa sekalian. Semoga tetap sehat selalu ya, meskipun hujan. Saya harap teman-teman semua bisa menikmati hujan, karena kalau tidak bisa menikmati kita cuma basah aja. Baik, mari kita persilahkan untuk Dr. Yasudan Dastrama Putra. Monggo dok, mungkin sekilas pandang mengenai thalassemia. Monggo dokter. Baik, terima kasih Dr. Imam Manggala, PSDS PPD senior, dan sahabat saya ini telah memperkenalkan dan memberi pengantar yang sangat baik sekali ya tentang diskusi kita pada pagi hari ini. Baik, Sobat Sehat, pada pagi hari ini saya diberi tugas ini untuk diskusi, untuk sharing dengan Sobat sekalian tentang thalassemia. Ya. Thalassemia itu apa? Mungkin sebagai pembukaan, thalassemia itu adalah suatu gangguan atau kelainan darah yang mana ada gangguan pada protein pembentuk sel darah merah. Ya. Nah, ini gangguan ini sifatnya itu genetik atau terikat pada gen. Jadi dia bisa muncul jika dia mendapatkan genetik dari ayah dan ibu. Jika ada dua-duanya, dia akan muncul gangguan thalassemia ini. Ya. Karakteristik dari thalassemia ini adalah anemia atau darah merahnya yang kurang, atau biasa disebut dengan anemia, ya. Dan karakteristik anemianya itu kalau dilihat di bawah mikroskop, itu sel darah merahnya kecil-kecil. Kemudian warnanya tidak terlalu merah, gitu. Atau bahasa medisnya disebut hipokromik mikrositik, gitu ya. Tidak terlalu merah dan kecil-kecil. Gitu. Terus kemudian thalassemia ini biasanya sering dijumpai atau sering mulai didiagnosis pada pasien anak. Gitu. Jadi pasien-pasien anak yang dia kok anemia pucat itu diperiksa yang mengarah pada thalassemia. Nanti kemudian akan mendapatkan pengobatan secara rutin seperti itu. Pengobatannya apa untuk thalassemia ini? Thalassemia itu dibedakan dulu jenisnya. Ada thalassemia yang sifatnya mayor, yang sangat tergantung dengan transfusi, ada yang sifatnya intermedia atau tidak terlalu berat, dan ada yang sifatnya hanya minor atau treat. Ya. Yang mayor dulu ya, yang mayor itu dia butuh transfusi yang berkala, atau dependent transfusion adalah bahasanya. Biasanya ya sebulan sekali sampai 2 minggu sekali. Kalau yang intermedia itu dia nggak terlalu sering transfusi nih, transfusi 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan sekali. Kalau yang treat atau yang minor itu ya HB-nya rendah, tapi nggak rendah banget, mungkin hanya 10. Kalau yang mayor ya bisa 6, bisa 5, itu bisa 7. Kalau yang treat mungkin hanya 10, dan ketika dilihat memang sel darahnya itu kecil-kecil. Kalau yang treat atau minor ini biasanya dia hanya dapat satu gen pembawa, dari ayah saja atau dari ibu saja. Jadi tidak dua-duanya. Terus kemudian untuk penanganannya, kalau yang treat ya kalau tidak ada keluhan tidak usah diapa-apakan. Penanganan berikutnya untuk thalassemia ini, karena dia itu gangguan dari pembentukan sel darah merah, padahal darah merah itu penting untuk nanti membawa oksigen, yang mana itu penting untuk metabolisme, penting untuk menjaga kelangsungan hidup semua sel-sel dan organ tubuh. Kalau itu kurang, ya ditambahi pengobatannya. Jadi itu transfusi ya. Tapi kita harus ingat transfusi itu juga ada
komplikasinya. Kalau sering transfusi, maka seseorang itu semakin banyak zat besinya. Gitu. Kalau semakin banyak zat besi, nanti ada timbunan besi dalam tubuh kita. Maka untuk mengurangi timbunan besi, diberi obat pengikat zat besi. Jadi pengobatan pertama tadi adalah transfusi, yang kedua pengobatan berikutnya adalah pengikat zat besi. Gitu. Ya. Terus karena efek samping dari thalassemia ini, komplikasi lainnya biasanya limpanya besar ya, limpanya sangat besar mengganggu gitu. Kalau nanti yang terlalu besar sekali ya, mungkin bisa dipertimbangkan untuk dikurangi limpanya. Tapi ini jarang, hanya dilakukan pada kasus-kasus yang sangat mengganggu besarnya limpa. Terus sebagaimana topik pada diskusi kita pagi hari ini, apa sih bahayanya thalassemia? Thalassemia itu seperti dikatakan Dr. Imam tadi memang jarang ya. Di Indonesia ini kurang lebih 11.000 pasien thalassemia. Mungkin Sobat Sehat juga ada pasien thalassemia sedang mendengarkan siaran ini, mungkin 1 dari 11.000 pasien thalassemia di Indonesia. Itu bahayanya, itu bisa jadi gangguan pertumbuhan kalau anak-anak. Kemudian bisa terjadi gangguan pembentukan tulang karena dia itu darah merahnya kurang sehingga tubuh memacu pembentukan sel darah merah. Kalau dari sumsum tulangnya menjadi sangat aktif sehingga jadi perubahan bentuk wajah, perubahan dari tulang-tulangnya itu menjadi lebih rapuh seperti itu. Ya, untuk mencegah tadi yaitu diobati transfusi nanti. Terus bahaya berikutnya, kalau sering transfusi, tadi kebanyakan zat besi ini bisa mengganggu fungsi-fungsi organ-organ penting kita, terutama sistem hormon atau sistem endokrin. Berarti sistem gangguan pada hormon-hormon kita, jadi diabetes, kemudian jadi gangguan hormon-hormon yang lain, itu bisa. Terus berikutnya timbunan besi ini juga bisa mengganggu fungsi hati dan fungsi jantung. Sehingga makanya nanti penting untuk dipantau juga fungsi hati dan fungsi jantungnya. Dan juga dilihat keberhasilan pengikatan zat besi. Nanti kita pantau timbunan zat besi dalam tubuh. Ya. Mungkin demikian pengantar dari saya, Dr. Imam. Silahkan diskusi selanjutnya. Ya, terima kasih Dr. Jidan. Wah, ini seperti membaca textbook hematologi kelainan darah ini. Sudah dijelaskan sangat lengkap tadi ya. Jadi bagaimana klasifikasi dari thalassemia, kemudian mungkin secara singkat memang. Nah, ini sudah mulai banyak pertanyaan nih Dr. Jidan. Mungkin sebaiknya kita langsung saja ya, sambil menjawab pertanyaan ini sambil nanti ditambahkan Dr. Jidan. Ini pertanyaan pertama ini dari Mas Geri Ardian di Jogja, ya. Sedang kehujanan ini kan sepertinya, tapi sempat untuk menchat. Semoga sehat selalu Mas Giri. Ini selamat pagi Dok. Mengenai thalassemia ini, tadi Dr. Yajudan mengatakan seperti anemia. Nah, apakah itu anemia berkepanjangan bisa menyebabkan thalassemia? Karena kebetulan ada beberapa anggota keluarga yang anemia. Nah, ini cukup sering juga ditanyakan nih Dok. Kalau anemia berkepanjangan, HB-nya rendah, apakah itu gejala thalassemia? Kemudian kebetulan anggota keluarga juga banyak yang anemia. Ya, ini bagaimana ini perjidannya? Baik, terima kasih Mas Geri Ardian atas pertanyaannya. Gitu ya. Jadi thalassemia ini merupakan salah satu jenis atau salah satu penyebab anemia. Ya, salah satu penyebab anemia. Terus saya ditanyakan, apakah anemia yang berkepanjangan itu bisa berakibat thalassemia? Gitu. Karena sebenarnya kalau salah satu karakteristik dari thalassemia itu memang sampai saat ini pengobatan yang bisa kita lakukan adalah suportif ya. Kita memberi, kalau HB-nya kurang kita tambahi, kalau zat besinya kebanyakan dikurangi, seperti itu. Sehingga memang prinsipnya, mohon maaf, thalassemia ini belum bisa disembuhkan. Jadi prinsipnya ya anemianya akan berkepanjangan kalau itu betul thalassemia ya. Gitu. Terus kemudian ketika ditanyakan, ada beberapa anggota keluarga yang anemia, ini bagaimana? Gitu. Maka untuk melihat itu thalassemia atau bukan, diperlukan beberapa pemeriksaan. Darah rutin, pasti. Kemudian pemeriksaan gambaran darah tepi atau darahnya diambil, dilihat di bawah mikroskop. Terus berikutnya juga perlu dicek status besi atau kandungan zat besinya ini kurang, gimana kok darahnya rendah ini HB-nya, hemoglobinnya. Terus yang lebih penting lagi dilakukan namanya HB elektroforesis.
adalah pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis thalassemia. Jadi kalau Mas Gary tadi penasaran apakah ini anemianya mengarah thalassemia atau tidak, maka setidaknya minimal tadi itu diperiksakan dulu ke dokter konsultasi. Jadi biasanya akan diperiksa darah rutinnya, dilihat kalau bentuknya itu ada parameternya menyatakan darahnya itu kecil dan warnanya tidak terlalu merah, nanti diperiksa status besi dulu. Status besinya bagus, baru dilanjutkan pemeriksaan thalassemia. Demikian. Ya, terima kasih Dr. Judan. Cukup jelas memang keluhan, kemudian ada anemia dengan bentuk yang spesifik ya, kecil-kecil, kemudian merahnya juga tidak terlalu merah. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan zat besi dulu, profil besi, kemudian baru kita lakukan HB proforesa dan yang lain sebagainya. Jadi kalau cuma lemah letih lesu gitu aja mungkin kurang belum sarapan gitu bisa ya. Jadi monggo Mas Giri sarapan dulu supaya kuat untuk menghadapi anemia seperti yang talk show sebelumnya. Ini kita tegakkan dengan pemeriksaan laboratorium. Baik, ini sudah mulai banyak pertanyaan masuk juga, Dr. Judan. Mungkin kita bisa lanjutkan dulu. Pertanyaan berikutnya ini dari Ratih Kusumastuti. Mbak Ratih ya, selamat pagi Mbak Ratih. Ini terkait penyakit ini, sebetulnya apa yang dirasakan penderita thalassemia ini? Apakah mirip dengan anemia yang letih dan lesu? Kemarin sudah disembah. Nah, ini sepertinya mengikuti sejak talk show pertama ini. Bisa dapat sertifikat ini ya Pak. Jadi apakah gejalanya sama Dr. Judan atau apakah ada yang lain yang mungkin membedakan thalassemia ini dengan anemia yang biasanya? Jadi kita harus lebih aware, lebih hati-hati. Mungkin begitu Dr. Judan. Baik, terima kasih untuk gejalanya itu betul, gejala klasik anemia itu pasti ada ya. Yang kemarin sudah kita bahas ada 5 kemarin itu ya, lemah, letih, lesu, lunglai, udah lupa, gitu ya. Itu tetap ada karena dia memang salah satu jenis anemia, maka gejala-gejala klasik anemia itu selalu ada. Jadi Mbak Ratih karena mengikuti sequel yang sebelumnya yang season 1 ya. Ini season 2 tentang thalassemia itu bagus. Terus kemudian yang spesifik untuk thalassemia itu kalau dia itu pasien anak-anak dan itu agak terlambat untuk didiagnosis, biasanya ada perubahan pada wajahnya. Tulang-tulangnya mulai menonjol, gitu. Agak maju, ini mohon maaf kalau di textbook disebutnya mohon maaf disebut sebagai chipmunk face, wajah seperti chipmunk seperti itu. Terus berikutnya untuk keluhan yang lain perutnya merongkol karena limpanya membesar. Jadi di perut kiri atas ini ada yang merongkol, ada yang besar, kalau diraba ada yang keras, itu biasanya limpanya yang membesar. Itu adalah gejala-gejala yang cukup khas mengarah ke thalassemia. Jadi itu ya wajahnya seperti chipmunk, terutama pada pasien yang anak, dan perutnya merongkol. Yang sisi kiri ya. Nah itu biasanya sering pada thalassemia yang mayor atau yang intermediate. Kalau yang minor, yang dia hanya ringan saja, tidak muncul biasanya. Thalassemia yang minor itu biasanya diketahui dari pemeriksaan rutin. Mau tes untuk PNS, mau tes untuk naik jabatan, mau tes untuk masuk sekolah apa gitu, dicek loh. Kok anemia, tapi kok tipis-tipis anemianya, ya sekitar 10 aja gitu. Kalau tidak lanjuti, mungkin thalassemia yang minor. Kalau yang saya sebutkan tadi itu, yang wajahnya seperti chipmunk, perutnya merongkol sisi kiri, itu sering pada thalassemia yang berat atau yang mayor dan yang intermediate, yang sedang. Demikian, Dr. Imam. Ya, jadi gejalanya untuk thalassemia ini lebih berhubungan dengan subsetnya atau subtype-nya ya, apakah ini mayor atau minor atau trait ya. Kalau trait-nya tadi intermediate atau trait ya. Jadi memang untuk keluhan awalnya 5L itu harus ada, kemudian biasanya ada, kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaannya untuk laboratorium. Baik, ya ini semoga cukup menjelaskan untuk Mbak Ratih, tidak usah takut. Ini tadi memang sudah ikut season pertama, season 2, nanti kita bikin season ketiga ya, prequelnya ternyata. Baik, terima kasih untuk Mbak Ratih ya. Ini ada pertanyaan berikutnya, kita breaknya nanti aja ya. Ini dulu ya, lanjut dulu ya Mbak ya. Oke. Ini animonya sangat
tinggi ini, Mbak Rizky Briliana ini juga peserta rutin ini Radio Raisa sepertinya ini. Mbak Rizky Briliana menanyakan, Dok, izin menyimak dan tanya, silakan ya. Siapa yang rentan terkena talasemia? Nah ini masalah faktor risiko ya mungkin, atau apa yang menjadi predisposing factor istilahnya ya untuk terjadinya talasemia ini. Terima kasih, semoga diberikan kesehatan semua, amin. Terima kasih banyak Mbak Rizky. Baik, mungkin Mas Judan ada pendapat nih. Terima kasih Mbak Rizky Briliana. Ini siapa yang rentan terkena talasemia ya? Jadi talasemia itu bagaimana dijelaskan tadi kan, yaitu dari genetik. Jadi yang rentan itu yang mempunyai alur genetik talasemia. Jadi yang ayah atau ibunya pasien talasemia itu rentan kalau punya anak. Jadi minimal itu anaknya bisa jadi talasemia minor atau trait. Jadi akan dapat satu gen atau talasemia gitu ya. Nah, kalau yang dua-duanya talasemia, misalkan ada pasien talasemia, sering ketemu bersama di rumah sakit, sering transfusi bersama, akhirnya menikah, nah itu harus dipertimbangkan benar-benar, karena kemungkinan besar anaknya nanti akan mengalami talasemia. Gitu. Jadi talasemia itu kalau memang ada trait, nanti harus dilakukan namanya konseling genetik. Gitu. Konseling genetik itu diperiksa secara genetik, nanti potensi menurunkannya bagaimana. Gitu. Itu harus dibahas betul-betul dan keputusan dikembalikan kepada pasangan. Jadi kalau setelah melakukan konseling hasilnya seperti ini, potensi terjadinya talasemia pada anak Anda seperti ini, mau lanjut nikah atau tidak terserah dari pasangan itu. Jadi yang rentan tadi yang punya alur genetik talasemia. Ya, demikian Dr. Imam. Ya, baik Mas. Ini penting ini saat jadi kita perlu highlight. Jadi untuk talasemia ini memang diturunkan sehingga ada faktornya dari orang tua. Sehingga memang untuk kadang-kadang ada premarital ini ya, cek gitu. Kadang-kadang calon suami dan calon istri ini kita cek, kemudian kita resiko untuk terjadinya talasemia jika memang ada terdeteksi gennya itu berapa persen di anak. Tapi tidak kemudian 100% ya, Dr. Zidan. Jadi tidak ada yang pasti di dunia ini ya. Jadi yang pasti itu hanya ketidakpastian gitu katanya. Jadi pokoknya kita nggak usah ragu-ragu, kalau memang sayang betul sama orang itu, jangan ragu dengan risiko talasemia ya, kita tetap lanjut ya Mas Zidan. Mayoritas lanjut kok. Dan alhamdulillah anaknya juga tidak talasemia. Jadi memang tidak semua itu diturunkan, tapi memang ada faktor genetik dalam insidensi talasemia. Baik, terima kasih. Mungkin masih bisa satu pertanyaan lagi ya Dr. Jurani, kita nanti break sebentar jam 8.40. Mungkin ini saya lanjutkan satu pertanyaan lagi ini Dok dari Mbak Vini Marviani, KMPK 2022. Ini KMPK ini kepanjangan apa ya ini? Kedokteran atau apa ini, singkatan apa ini? Oke lah. Dok, apakah penyakit ini bisa disembuhkan? Pertanyaan yang berat juga ini. Ini sangat berat untuk dokter ini, selalu ini beban moral ini untuk kita ini. Kemudian dan perawatan orang dengan talasemia ini seperti apa? Karena sangat tampak secara fisik ya Dok. Ya baik, ini sangat penting ini Mbak Vini pertanyaan. Terima kasih. Monggo silakan Dok. Baik, terima kasih Mbak Vini atas pertanyaannya. Apakah talasemia dapat disembuhkan? Ya. Untuk sementara ini, untuk jika yang dikatakan sembuh itu adalah penyakitnya hilang, itu sementara ini memang belum ditemukan ya. Terus saja para ahli sedang berusaha untuk mencari solusinya, tapi sampai saat ini belum ditemukan bahwa itu. Ya, yang dilakukan saat ini yang bisa dilakukan adalah kita memberikan support yang kurang apa. Gitu. Jadi jika dia kurang hemoglobin, kurang darah merah, diberikan transfusi darah merah. Ketika dia mendapat transfusi darah merah, itu dia membawa zat besi di darah merah, transfusian ada zat besinya. Dia kebanyakan zat besinya diikat untuk dibuang. Jadi talasemia itu prinsipnya bisa dikendalikan. Dikendalikannya dengan tadi itu ya, transfusi darah merah dan pengikat zat besi. Pasien yang memiliki HB yang baik, dengan hemoglobin yang baik, yang secara umum di atas 10 atau 9, itu kualitas hidupnya yang bisa seperti orang-orang normal. Ya untuk belajar ya oke, untuk aktivitas biasa ya oke. Tapi untuk kompetitif sport sepertinya memang tidak ya.
olahraga yang kompetitif, balap sepeda, lari, seperti itu ya memang ya kita harus memahami ya, memang bukan untuk itu tujuan pengobatannya. Tapi untuk kehidupan sehari-hari yang normal masih bisa. Terus kemudian tadi yang pertanyaan kedua ditanyakan, Simon? Untuk Ya, jadi apa perawatan orang dengan thalassemia seperti apa ya? Tadi sudah transfusi suportif ya, kemudian iron chelation pengikat besi. mengikat besi. Karena sangat tampak secara fisik ya dok ya, ini memang tadi sudah disebutkan itu ya dok ya, fasies thalassemia, kemudian ada juga pembesaran lien, ini sangat tampak secara fisik, ini tahu betul ini dengan thalassemia dok ya, Iya. gimana? Karena sangat tampak ya dok. Tampak secara fisik, terutama kalau transfusinya itu sering terlambat. Kalau transfusinya sering terlambat, maka otomatis sumsum tulang itu akan dipaksa untuk memproduksi sel darah merah. Nah, dia dipaksa memproduksi, maka dia akan berekspansi, dia akan melebarkan tulang-tulang itu. Jadi kuncinya transfusinya jangan terlambat. Semakin transfusinya tertib, semakin HB-nya itu stabil, bagus, kelainan-kelainan pada tulangnya semakin minimal. Terus yang tampak berikutnya, mohon maaf, agak hitam-hitam biasanya. Kulitnya, wajahnya itu. Nah, timbunan zat besi. Itu memang tampak ya, timbunan zat besi itu memang obatnya ya pengikat besi itu. Dan sekarang walaupun terus terang itu obatnya mahal, masuk di JKN, di BPJS itu masuk ya. Terus berikutnya yang nampak lagi ya, kalau dia itu yang sering terlambat tadi untuk transfusinya, limpahnya apa juga besar gitu ya. Dan untuk perawatannya tadi itu transfusinya tertib, diberi pengikat besi. Mungkin demikian. Ya, makasih Dr. Jidan. Jadi, tapi jangan patah semangat ya. Ini untuk para pemirsa sekalian, ilmu kedokteran ini ilmu yang sangat berkembang pesat. Mungkin 20 tahun yang lalu kita seperti CML ya dok, itu leukemia itu tidak ada obatnya. Tapi kemudian ditemukan checkpoint inhibitor dan sekarang pasien dengan CML dengan pengobatan yang rutin dia bisa hidup lebih lama mungkin dari orang normal. Jadi jangan pernah menyerah, kita percayakan pada ahlinya, untuk penelitian akan selalu diteruskan dan dilakukan dimanapun di seluruh dunia. Jadi semoga nanti akan segera ada solusi untuk masalah ini. Sementara kita lakukan terapi suportif. Mungkin itu Dr. Jidan, Mbak Raisa, Mbak Galuh maksudnya. Ini udah jam 8.40, mungkin kita break sebentar nanti, tapi jangan anjak diri dulu ya. Kita nanti akan lanjutkan dengan sisi 2 ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Raisa. Baik, terima kasih banyak Dr. Imam dan Dr. Yasjidan atas informasinya. Banyak yang kita dapatkan ya Sobat Sehat terkait dengan thalassemia ini, banyak hal baru yang kita dapatkan. Namun kita akan masih bahas lagi Sobat Sehat di 0812-3239-7300. Masih kami tunggu untuk Anda. Kami buka sampai dengan jam 9. Satu lagu akan menemani kita di pagi hari ini. Coming Home tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Mohon izin ya dok ya. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio
dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Raisa Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Raisa Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Masih di Bincang Sehat, kita membahas tentang thalassemia, apa bahayanya, dan harapannya nih Sobat Sehat yang menyimak edisi di pagi hari ini bisa lebih tahu tentang penyakit thalassemia dan juga lebih mengerti lagi orang dengan penyakit thalassemia ini. Masih Sobat Sehat bersama dengan Dr. Yasjudan Rastrama Putra, spesialis penyakit dalam, dan juga bersama dengan Dr. Imam Manggala Adhikara, PhD spesialis penyakit dalam dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKKMK UGM, akan masih menemani kita semua sampai dengan jam 9. Sobat Sehat yang belum sarapan, yuk kita sarapan bareng-bareng pagi hari ini sambil kita menikmati Raisa Radio. Dan di 0812-3339-7300 masih kami buka untuk Anda. Selamat menyimak kembali Sobat Sehat. Waktu saya kembalikan ke Dr. Imam. Silakan Dok. Terima kasih Mbak Galuh. Ke sesi 2 ini mungkin ada yang sambil naik motor ya. Kalau naik motor kan enak ya, kalau hujan nggak kepanasan ya kan. Kalau panas nggak kehujanan. Jadi kita paling enak naik motor kalau di Jogja ya, cepat ya. Baik, ini kita lanjutkan dengan sesi kedua. Ini ada pertanyaan lagi, langsung pertanyaan aja ini Mas Zidan. Ini talk show, jadi ini saya rasa ini sudah banyak yang siap-siap untuk menanyakan kembali. Dan untuk yang baru bergabung jangan merasa kecil hati karena kita akan kembali menjelaskan mengenai thalassemia ini. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Baik, ini pertanyaan berikutnya dari Mbak Dea. Mas Zidan, Dr. Zidan ya. Selamat pagi Dok. Tadi dijelaskan jika ini thalassemia ini. Jadi sebenarnya benar thalassemia. Kalau thales itu godong. Thalassemia diakibatkan karena faktor genetik. Bagaimana dengan pasangan yang memiliki thalassemia, Dok? Karena ada konten di media sosial yang berisi pasangan yang tidak jadi menikah karena memiliki thalassemia ini. Jadi konten di medsos. Nah, bagaimana ini? Itu nanti bagaimana? Apakah ada yang bisa dilakukan untuk mencegah? Apakah perlu ganti pasangan gitu? Atau bagaimana? Susah ini kalau kita sarankan ganti pasangan ya, udah cinta mati itu susah. Dan ya, baik, silakan lanjutkan. Baik, terima kasih pada Mbak Dia Septia. Ditanyakan thalassemia genetik, kalau pasangan ini memiliki thalassemia bagaimana? Ini memang harus dipahami, kalau seorang itu memiliki thalassemia, dia punya potensi menurunkan kepada anaknya. Minimal jadi pembawa gen thalassemia atau pembawa thalassemia trait namanya. Jadi sangat penting sekali tadi disampaikan Dr. Imam untuk melakukan premarital counseling, untuk dilakukan konseling sebelum menikah, untuk lakukan genetik counseling. Jadi potensi-potensinya ke depan seperti ini. Nanti anaknya akan ada potensi mengalami thalassemia gitu. Kalau dari pasangan itu yakin dan siap untuk hal itu ya tidak apa-apa. Gitu. Tapi kalau dirasa itu terlalu berat bagi kedua pasangan itu, ya itu dikembalikan ke pasangan tersebut, mau lanjut atau tidak. Kalau keputusan tetap ada pasangan tersebut ya. Kalau dari konselor atau dari yang memeriksa itu hanya memberikan hasilnya dan menjelaskan. Kalau keputusan dikembalikan kepada pasangan itu. Itu. Ini kalau yang itu untuk yang untuk konseling sebelum menikah. Jadi emang itu dikembalikan kepada pasangan, ya kita nggak punya kewenangan apa-apa. Gitu. Terus apakah bisa dilakukan pencegahan? Untuk pencegahannya yang secara umum itu pada pasien-pasien thalassemia itu menghindari pernikahan yang dekat
untuk hubungannya kerabatannya. Salah satu usaha untuk menghindari thalassemia. Jadi misalkan pernikahan yang dekat hubungan kerabatan dengan sepupu atau dengan misanan, minduan gitu, itu walaupun boleh, tapi untuk usaha pencegahan itu bisa dihindari untuk mencegah adanya thalassemia. Karena kalau itu dari jalur yang sama, misalkan dari eyang buyut yang sama atau yang canggah yang sama, dan kebetulan sama-sama pembawa thalassemia, kalau dia menikah ya ada potensi nanti anaknya mengalami thalassemia. Gitu. Kalau untuk pencegahan yang bisa dilakukan itu. Untuk yang berikutnya ya tadi itu pada pasien-pasien yang memiliki pembawa gen thalassemia yang sudah diketahui thalassemia, ya ketika mau menikah pencegahannya ya dia harus di konseling dulu, siap nggak ini itu dengan semua resikonya itu kedua pasangan itu. Demikian Dr. Imam. Ya, terima kasih banyak Dr. Judan ya. Ini sangat penting untuk melakukan konseling itu. Kita bisa cek HB profesa, kemudian genetik evaluation ya sebelum menikah, dan jangan deket-deket tadi ya Mas Judan. Kalau sepupunya tetangga itu nggak apa-apa ya Mas. Sepupunya tetangga nggak apa-apa, saya gitu. Atau yang kedua adalah memang penurunannya memang secara istilahnya genetik ya. Autosomal Resesif. resesif ya, autosomal Ya. resesif ya, sehingga memang akan dipastikan, tapi persentasinya itu tidak seperti itu. Persentasinya bisa berapa persen, dan itu cuma persentase ya Mas. Jadi tidak selalu pasti akan diturunkan. Oleh karenanya kita pasti akan menyampaikan pada calon mempelai itu untuk mempertimbangkan matang-matang. Kalau yang kita pasti itu memprediksi anak itu cowok apa cewek itu bisa 50% itu cowok, ya kan? Nah, pasti bisa. Jadi kalau yang ini thalassemia tidak seperti itu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dan Mas Judan atas tanggapannya. Dan ini ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita lanjutkan, ya, Dr. Judan. Ya. Kita sampai duhur nanti ini katanya. Dok, ini dari Rizky Briliana kok tanya lagi ya ini, Wah. Ini mungkin bisa dapat door prize ya, Mbak Galuh ya. Penanyaan terbaik atau terbanyak itu dapat door prize ya. 1 unit sepeda motor, ya, kuncinya ambil sendiri. Dok, terkait penyakit ini kan termasuk jarang. Apakah ada kelompok suportif atau komunitas dengan orang gangguan ini? Nah, ini dok, ini lebih berpengalaman ya, Dok Judan. Baik, Untuk terima kasih. supportive group ya. Ya, betul. Baik, terima kasih Mbak Rizky untuk pertanyaannya. Apakah ada kelompok suportif atau komunitas thalassemia ini? Jawabannya ada. Ada Yayasan Thalassemia Indonesia, juga ada Yayasan Orang Tua Pasien dengan Thalassemia, juga ada, sebut POPTI itu ya, Yayasan Thalassemia Indonesia, ya YTI. Ada juga itu untuk komunitas kelainan darah juga ada. Gitu. Nah, kalau pasien-pasien itu diagnosis dan dia usia muda, itu biasanya bergabung komunitas itu. Tujuannya apa? Biar dia mendapat informasi yang terbaik. Misal di sini di rumah sakit A, oh di sana obat pengikat besinya habis, pindah ke rumah sakit B. Gitu. Di rumah sakit B ini transfusinya dia bisa rawat jalan, kita ke sini aja transfusinya. Gitu. Di rumah sakit C transfusinya harus mondok, ya nanti berarti itu pilihan berikutnya. Itu informasi-informasi seperti itu, walaupun mungkin itu simpel, tapi itu penting untuk menjaga kualitas hidup dari pasien thalassemia. Dan itu bisa didapat dari komunitas tadi. Kalau dia pasiennya sendiri ya bisa gabung ke YTI, Yayasan Thalassemia Indonesia misalkan, atau komunitas kelainan darah. Kalau dia orang tua yang punya anak yang thalassemia bisa gabung di POPTI, Perhimpunan Orang dengan Pasien Thalassemia itu ya, Perhimpunan Orang Tua Pasien Thalassemia Indonesia. Demikian Dr. Imam. Ya, terima kasih Dr. Jan. Ya, betul, supporting group ini memang ada cukup banyak dan sangat kita sarankan ya terjadi. Pasti kalau ada pasien thalassemia kita akan sarankan untuk bersama-sama dengan yang memiliki penyakit yang sama ya, dengan sehingga mereka memiliki satu support yang bersama-sama nanti untuk melakukan. Kalau saat itu bisa transfusi di rawat jalan ini dokter. Jadi yang di instalasi transfusi ya di ICC itu bisa ya. Jadi tidak semua rumah sakit seperti itu. Sehingga ini mungkin salah satu keunggulan yang bisa diberikan pada pasien dengan thalassemia. Karena kita perlu menjaga tadi kualitas hidup ya. Dokter Judan itu perlu ditekankan. Pasien dengan thalassemia kita jaga kualitas hidupnya supaya dia itu dapat beraktivitas seperti biasa, dapat menjadi juara kelas dan sebagainya. Ini ada pertanyaan banyak sekali Dokter Judan, kita lanjut mungkin agak cepat. Ini masih ada beberapa. Yang pertama ini lanjutnya itu dari Muhammad Ilyas.
pendengar setia kita dari Jogja ini. Dok, boleh ceritakan bagaimana di ruang praktek saat mendiagnosis thalassemia? Bagaimana menyampaikan pada keluarga dan bagaimana meredam ketidaksiapan keluarga dalam menghadapi anggota yang terkena thalassemia? Apakah perlu konselor khusus? Terima kasih Raisa Radio. Wah, ini baru sekali ini yang bilang terima kasih Raisa Radio, ini dapat door prize ya. 1 unit mobil Wuling RF ya. Kuncinya Terima ambil kasih. sendiri di dealer. Ya silakan mungkin. Terima kasih Dr. Imam atas pertanyaannya tadi ya. Ditanyakan tentang bagaimana di ruang praktek kita biasa mendiagnosis pasien thalassemia ya, menyampaikan kepada pasien dan keluarganya. Ya terus terang ini memang berat ya menyampaikan penyakit kronis itu. Tadi itu memang salah satu dari program atau yang dilatih pada para dokter itu adalah breaking bad news, menyampaikan berita buruk. Itu harus dilatih, memang semua dokter harus memiliki kemampuan itu. Yang pertama, kita harus membangun rapport, meeting rapport. Kita membangun kepercayaan dengan pasien, memang kita di sini tujuannya untuk kebaikan pasien, semuanya kita menunjukkan bahwa kita berempati. Setelah kita membangun raport, kita membangun relasi yang baik dengan pasien, ditanyakan dulu pengetahuannya apa yang tentang penyakit ini, tentang sakitnya yang ibu rasakan atau bapak rasakan, apa yang sudah ibu ketahui. Oh, yang saya ketahui ini saya sering transfusi dok, kemudian tambah darah rutin, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Kita membiarkan pasien itu mencurahkan isi hatinya. Jadi harus dua arah. Sistemnya itu apa, relasi setara ya, bukan parenting apa. Bukan apa itu patriark atau itu ya, kita di atas gitu ya. Terus setelah itu nanti baru kita jelaskan, oh ya kemarin ibu atau bapak dia ada anemia yang berulang, dilihat sel darahnya itu kecil-kecil, sudah kita periksa status besinya itu baik. Kemarin kita periksa untuk HB elektroforesis ya, gitu. Itu memang ditemukan adanya gangguan pada sel darah merah, gitu. Ya. Nanti pasien pasti tanya, ini bisa sembuh nggak dok? Itu pertanyaan standar semua pasien ya. Nah, kita harus memberitahukan, menjelaskan bahwa ini sakit ini bisa di manajemen, bisa dikelola agar kualitas hidupnya baik. Tapi untuk sembuh dalam artian bisa kembali seperti orang normal, memang sementara ini belum diketahui obatnya. Gitu. Nanti pasien dijelaskan untuk rencana tindak lanjutnya. Ya, selalu ada fase denial, fase angry, fase marah itu ya selalu ada ya. Jadi memang tugas kita sebagai tenaga kesehatan untuk manajemen itu. Dan sampai saat ini dokter-dokter ahli darah itu yang mengedukasi sendiri, tidak menggunakan konselor khusus untuk thalassemia ini untuk mendiagnosis ya. Dan itu memang biasa di ruang praktek. Mungkin demikian Dr. Imam. Ya, terima kasih Dr. Jiran. Ya, seperti itu memang kita dokter itu juga harus dituntut sebagai konselor juga dok. Memang seperti itu ya Mas Ilya. Jadi kita harus bisa ada fase-fase tadi sudah dijelaskan dan kita tidak serta-merta memberikan informasi itu. Kita akan melihat pengetahuan pasien dulu dan melihat responnya. Dan juga yang paling tepat untuk menjelaskan sebenarnya dokternya ya Mas Yudan. Jadi karena pemeriksaan HB elektroforesa itu sangat medis ya, sangat HBF-nya tinggi, itu kalau dijelaskan orang lain malah bingung Mas. Tapi kalau yang menjelaskan dokter, kita membangun kepercayaan sekaligus juga kita bisa menjelaskan dengan bahasa pasien tentunya. Terima kasih sekali Mas Yudan. Ini mungkin Mas Ilyas ini dokter juga di calon dokter ini. Jadi kalau mau edukasi gimana dia bingung ini. Jadi tanya. Seperti itu Dr. Judan dan Mas Ilyas. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan ini pertanyaan berikutnya juga sebenarnya inline ya. Apakah artinya penyakit ini tidak dapat dicegah dok? Tadi ya sudah dijelaskan oleh Mas Judan. Mau ditambahkan dok? Ya mungkin singkat saja ya untuk pencegahannya tadi itu. Kita kalau bisa menghindari pernikahan yang ada hubungan darah yang dekat dengan sepupu atau minduan orang Jawa misanan. Tapi kalau saya agak jauh itu agar menghindari nanti kalau sama-sama pembawa gen thalassemia agar tidak bertemu. Kemudian yang berikutnya jika memang dicurigai atau memang ada kecenderungan pasangan atau calon mempelai itu ada pembawa thalassemia, misalkan saudaranya atau ayahnya atau pamannya, budinya itu ada thalassemia, ya alangkah baiknya kalau melakukan konseling prenatal gitu ya, untuk mencegah anaknya nanti mengalami thalassemia. Tapi hasil konseling itu tindak lanjutnya sekali lagi dikembalikan kepada kedua pasangan. Demikian. Baik, masih cukup jelas ya, saya rasa ini
apa namanya yang dijelaskan dan tambahkan. Makasih banyak Mas Yudan, ini cukup memberikan pengetahuan yang cukup puas ini untuk kita semua ya. Tidak cuma untuk orang awam, ini untuk dokter juga. Baik, ini mungkin satu pertanyaan lagi, Dokter Judan, ini ada pertanyaan dari Mardiani Rizky. Jadi selamat pagi Mbak Mardiani Rizky. Pagi dokter, dari kasus yang ada, anak thalassemia akibat keturunan ini cenderung memiliki keparahan yang lebih parah atau malah sebaliknya ya? Pertanyaannya, kecenderungan untuk keparahan yang lebih parah atau sebaliknya nih untuk thalassemia yang dari keturunan ini? Baik, terima kasih Mbak Iya. Martiani. Untuk kecenderungan beratnya thalassemia kalau dia akibat keturunan, yaitu kurang lebih sama ya dengan yang pada umumnya. Misalkan yang dimaksud Mbak Martiani mungkin yang sudah jelas nih, sudah jelas misalkan dari orang tuanya ini pembawa thalassemia, itu bagaimana nanti anaknya jika dibandingkan dengan yang tidak diketahui riwayat kedua orang tuanya, tiba-tiba anaknya thalassemia, gitu kan ya. Nah, kalau yang sepanjang kami amati, tidak ada perbedaan yang bermakna untuk kedua hal itu. Yang membedakan itu memang nanti dari komposisi protein pembentuk sel darah merahnya, gitu ya. Untuk keparahannya itu. Ya. Jadi memang tidak bisa ditentukan keparahannya dari yang sudah jelas punya jalur dan yang memang belum jelas. Kurang lebih sama dan manajemennya pun sama. Demikian, Dr. Imam. Ya, baik. Terima kasih Dokter Judan. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, ini waktunya masih ada ya, sampai jam 9:10 ya. Satu pertanyaan lagi mungkin ini Dok, terkait dengan pasien ini yang terutama orang tua ya memiliki anak thalassemia dari kecil, itu kan kemudian sudah kita jelaskan tadi ada pembesaran limpa dan kemudian juga transfusi berulang sehingga dia perlu rutin untuk mondok, kemudian perlu diberikan obat kelasi besi secara rutin, cek darah secara rutin, dan tapi limpanya tetap terus membesar gitu dokter. Jadi ini apakah dokter Yajudan ada pendapat dokter untuk apakah perlu dilakukan splenektomi misalnya, apakah perlu diambil limpanya, atau bagaimana sebaiknya apa yang harus dilakukan, misalnya apakah perlu minum zat besi misalnya, itu juga ada yang tanya seperti itu, malah dikasih zat besi, atau latah karena anemia semuanya kurang zat besi, dikasih zat besi, atau bagaimana makanan yang mungkin perlu diperhatikan untuk penderita thalassemia. Mungkin itu dokter yang terakhir. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Imam. Baik, jadi untuk pengambilan limpa atau splenektomi pada pasien-pasien thalassemia itu ya memang bisa dilakukan, ya. Tapi memang ada indikasinya. Salah satu indikasi untuk dilakukan splenektomi pada pasien thalassemia yaitu adalah pasien dengan kebutuhan transfusi yang tinggi. Kok bisa seperti itu? Karena di limpa itu banyak sel-sel makrofag namanya ya. Banyak sel-sel yang dia akan menghancurkan sel darah merah. Mengapa kok sel darah merah pasien thalassemia itu rentan untuk dihancurkan? Karena bentuknya tidak normal. Bentuknya tidak seperti bentuk hemoglobin, bentuk sel darah merah yang normal. Sehingga dia rentan untuk dihancurkan ketika melewati limpa. Nah, ketika limpanya itu besar, maka semakin banyak sel darah merah yang akan dihancurkan. Ya. Di sisi lain, limpa itu merupakan organ pembentuk sel darah. Ini kan ini dua sisi ya, gas rem ya. Jadi limpa itu membentuk sel darah. Maka ketika seseorang itu mengalami anemia dalam jangka waktu yang lama, misalnya pada thalassemia ini, maka limpanya bisa membesar, heparnya bisa membesar. Gitu. Tapi di sisi lain, kalau dia membesar, maka kemampuan menghancurkannya pun juga semakin besar. Maka indikasi salah satu untuk dilakukan splenektomi adalah kebutuhan transfusi yang tinggi. Disebut tinggi itu berapa? Disebut tinggi itu jika lebih dari 200 cc per kilogram. Misal pasien itu beratnya 50 kilo kali 200 cc. Jadi berapa liter itu ya? Kurang lebih berarti 10 liter. 10 liter dalam waktu 1 tahun. 10 liter itu berarti berapa flabot? Berarti kurang lebih 1 flabot itu 250. Berarti 40 kantong. Jadi kalau dia butuh transfusi kurang lebih dari 40 kantong setahun, itu indikasi itu untuk dilakukan splenektomi. Ya. Terus kemudian indikasi berikutnya dilakukan splenektomi atau pengoperasi limpa, itu ada sel darah putih dan trombosit atau keping darah yang rendah.
akibat aktivitas dari lien yang berlebihan atau kondisi yang disebut dengan hipersplenisme. Ya, kondisi ini perlu ditindaklanjuti. Kenapa? Karena kalau pasien dengan thalassemia mengalami leukopenia atau darah putihnya rendah, darah putihnya itu ikut dimakan di limpa, maka dia gampang infeksi. Kalau dia trombositnya rendah, karena trombositnya dimakan di limpa, maka dia gampang perdarahan. Nah, maka untuk mencegah ini, kalau limpanya besar, itu bisa dilakukan splenektomi. Gitu. Splenektomi ini resikonya juga besar ya. Resikonya juga besar, maka harus dipertimbangkan oleh tim dokter. Baik tim dokter yang merawat dari bagian darahnya, nanti yang operasi, pasca operasi di ruang intensif, bagaimana sebelum dioperasi harus divaksinasi dulu. Karena limpa itu juga organ bagian dari sistem imun. Demikian. Terus untuk pertanyaan berikutnya tadi setelah splenektomi, terima. Mungkin edukasi apa yang perlu diperhatikan itu untuk penderita dengan thalassemia, untuk pola makan, kemudian apakah perlu zat besi itu? Mungkin kalau baik. Untuk edukasi yang bisa diberikan untuk zat besi, memang terus terang ya biasa saja untuk pola makannya ya untuk zat besi. Karena prinsipnya dia sudah kebanyakan zat besi. Satu kantong transfusi itu setara dengan kebutuhan zat besi kita 1 tahun. Jadi ketika pasien dapat transfusi 1 kantong, dia setahun nggak minum zat besi, bisa dikatakan nggak apa-apa gitu ya. Karena sangat banyaknya itu ya, 250 mg zat besi dalam 1 kantong darah itu. Jadi untuk zat besi, jangan nambah suplementasi zat besi, karena sudah kebanyakan dari transfusi. Yang suplementasi bisa diberikan adalah suplementasi asam folat. Itu bisa bermanfaat untuk membentukkan sel darah pada thalassemia. Terus yang diperhatikan lagi, pada pasien timbunan zat besi yang berlebihan, pemberian vitamin C itu bisa memicu radikal bebas dari zat besi. Maka pada pasien thalassemia yang dapat transfusi rutin, sebaiknya tidak mengkonsumsi vitamin C dosis tinggi. Dan nanti besinya akan menjadi radikal bebas. Radikal bebas ya bisa merusak semuanya. Demikian, Dr. Iman. ya, terima kasih banyak Dr. Judan. Wah, ini sebenarnya pertanyaan saya, Dok. Jadi saya juga penasaran ini. Alhamdulillah ini hari ini pagi ini kita bisa dapat banyak ilmu ya dari Dr. Judan dan juga para peserta pendengar Radio Raisa dimanapun Anda berada ini. Mungkin banyak sekali yang bisa kita ambil. Terima kasih banyak Dr. Judan ya dan Mbak Ragaluh dan Radio Raisa. Semoga yang sedikit ini kita bisa share ya ke teman-teman semua, ke rekan-rekan semua, dan bisa memperluas pengetahuan thanlassemia thalassemia dan juga bisa menjelaskan banyak hal-hal yang penting terkait thalassemia. Semoga talk show ini bermanfaat dan kita bisa lanjut prequelnya ya, season 3, season 4. Mungkin itu Mbak Galuh, Dr. Judan, apakah mau ada yang ditambahkan, Dok? Ampun. Iya, namun saya juga terima kasih banyak Dr. Judan ini juga untuk terutama untuk pendengar setia ini udah harus mulai besok harus ada door prize itu. Kalau enggak kasihan lah ini udah siap-siap pertanyaan dari sebulan yang lalu ini kayaknya. Baik, terima kasih para pendengar setia Raisa, Radio Raisa, dan jika ada kurangnya dari kami yang mohon maaf, jika ada lebihnya itu dari Allah SWT. Terima kasih, kami kembalikan ke Mbak Galuh. Baik, Matur nuwun, terima kasih banyak Dr. Judan dan juga Dr. Imam. Wah, ini kalau talk show bersama dengan Dr. Imam dan Dr. Judan ini banjir hadiah nih ya, Sobat Sehat ya. Jadi lebih semangat. Terima kasih Dok atas pengetahuannya pagi hari ini. Terutama bagi saya juga Dok, ini banyak yang hal baru yang kami dapatkan terkait dengan thalassemia. Harapannya juga Sobat Sehat semoga pagi hari ini bisa menambah wawasan untuk Anda dan juga kita jadi lebih tahu nih penyakit thalassemia ini seperti apa dan bagaimana kita bisa menyikapi teman atau rekan kita dengan penyakit thalassemia ini. Terima kasih Dok atas ilmunya. Selamat beraktivitas kembali Dr. Judan dan juga Dr. Imam. Sobat Sehat yang baru aja mendengarkan, Anda juga boleh mendengarkan di Spotify kami agar lebih mudah juga untuk para Sobat Sehat untuk membagikan informasi yang menarik di pagi hari ini tentang thalassemia melalui Spotify kami di Raisa Radio UGM. Terima kasih atas kebersamaan Anda Sobat Sehat yang di Zoom, di website ataupun di Raisa Radio aplikasi digital. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkah untuk kita semua. Sobat Sehat, saya Galuh bersama dengan tim mohon pamit. Mohon maaf Dok bila ada kesalahan pada saat berlangsungnya acara dari Raisa Radio ini. Senang sekali bisa berjumpa dan belajar bersama dengan Dr. Judan dan Dr. Imam pagi hari ini.
Terima kasih banyak Sobat Sehat. Saya pamit dulu Sobat Sehat. On the Terima way kasih. ngambil kunci di dealer. Oke dok. Iya, itu. Dapat tuling lah dari Dokter Imam. Iya. Banyak hadiah yang tidak terencana ini dari Dokter Imam ya. Terima kasih banyak Sobat Sehat. Sampai jumpa dok. Mohon pamit dokter. Salam Terima kasih sehat. Dokter Imam. Terima Terima kasih, kasih. Mas.